Nah, yang siapa siapa co-hostnya tuh? Co-hostnya saya co-host Pak. Ya sekalian presentasi gitu. Iya Pak. Sekalian PPL. Oke, silakan. Jangan lupa merekod ya. Iya Pak, terima kasih. Oke. Tahu ah. Ya, selamat pagi anak-anak. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Kalian sudah ibadah, dan ini adalah wajib nasional juga ya. Nanti kita langsung ke materi pembelajaran kita hari ini, ya. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang kuliah, atau menanyakan sesuatu berbeda. Ya, silakan diawali. Ada dua gambar di depan. Ya, dua cuplikan di depan. Gambar. Sudah? Nah, kira-kira untuk gambar yang sebelah kiri, pernahkah kalian melakukan hal yang mirip-mirip atau berupa seperti itu? Pernah ya? Ini saya menggambarkan. Gimana rasanya kalau di siang hari? Panas. Kalau di bawah pohonnya tepat gimana? Sejuk ya. Adem. Kenapa kira-kira nak? Ya, bisa gitu ya. Ada aliran udara dingin rasanya ya. Kalau yang gambar sebelah kanan, kira-kira apa yang kalian rasakan kalau kamu terlalu dekatnya? Ada aliran, tapi ini alirannya nggak dingin, nggak adem ya, dia agak panas. Jadi mari kita tinjau apa yang dimaksud dengan aliran dingin panas itu. Sebenarnya ada nggak aliran dingin, ada nggak aliran panas ya? Aliran panas. Ya, panas itu sendiri adalah bentuk energi, energi yang mengalir dari benda yang lebih hangat ke benda yang lebih dingin, atau dari yang bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi kalau ada teko itu di situ, tekonya sudah panas di dalam itu, ada air dimasak ya, airnya dipanaskan, kemudian mendidih ya. Ketika mendidih maka panas itu mengalir ya, mendesap keluar, sehingga nanti di mulut dari teko terdengar bunyi khas dari teko tersebut, kita tahu bahwa air sudah matang ya. Jadi aliran panas berlomba-lomba mendesap keluar, berdeskan keluar dari mulut teko.
Apa itu panas? Oke. Jadi yang lebih hangat atau lebih panas ya. Terus apa sih energi itu? Kan tadi disebutnya panas adalah energi yang mengalir, gitu ya. Apa itu energi? Mari kita simak berikut ini. Energi dan panas sama enggak? Nah, coba disimak ya. Energi adalah kapasitas atau kemampuan untuk melakukan kerja atau mematok panas. Kerja itu disebut juga kadang-kadang usaha ya. Contoh yang sayangkan di sini adalah energi potensial kimia, yaitu batu baterai. Dan bentuk energi banyak sekali ya, ada energi panas bumi, ada energi kinetik, ya, energi dari gerak suatu benda, energi potensial berdasarkan ketinggiannya, dan banyak yang lain-lainnya. Jadi beda ya, energi dan panas. Kalau energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau memasok panas. Sedangkan panas itu sendiri adalah dipatok dari sini. Ada hukum kekekalan energi yang perlu kalian ketahui, bahwa energi itu nggak bisa diciptakan. Nggak ada yang bisa ciptakan energi, nggak ada juga yang bisa memusnahkannya. Tapi bisa kita ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain energi itu. Kalau mungkin di SD pernah dengar cerita dari guru SD ya, guru kelas namanya. Ada energi dari air terjun, jatuh dari ketinggian tertentu, lalu di bawahnya dikasih turbin itu, nanti turbinnya bisa menggerakkan dinamo ya, kemudian menghasilkan listrik. Jadi energi potensial dari air terjun diubah dari energi potensial tersebut menjadi energi listrik. Kalian juga sudah kenal energi dari batu baterai handphone ya. Kalau punya handphone masing-masing itu ada energi potensial kimia seperti yang digambar ini. Hanya saja beda komponennya ya. Sama-sama energi potensial kimia. Bisa mengubah energi potensial tersebut menjadi energi listrik ya. Bisa dipahami ya, ada yang namanya hukum kekekalan energi. Energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa juga digunakan, tapi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain kan. Lalu tadi Pak Sol bilang kita belajarnya termokimia, lalu apa kaitannya ya dengan panas dengan energi? Kita simak slide berikutnya. Jadi kamu hari ini berkenalan dengan ilmu termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia itu adalah cabang ilmu dari kimia ya, yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Jadi dalam hal ini ada perubahan fisika pun kadang-kadang kita hitung energi panasnya. Jadi belum tentu dia bereaksi secara kimia, tapi ada perubahan fisika yang terjadi. Contoh, kita mendidihkan air ceritanya ya, tadi yang di air ketika dipanaskan nanti mendidih. Di situ tidak ada reaksi kimia bahwa air itu berubah wujud menjadi gas, itu bukan ada reaksi kimia, itu tidak ada, itu perubahan fisika saja. Tapi di situ melibatkan kalor, ya, melibatkan panas, sehingga kita bisa masukkan ke dalam topik termokimia, walaupun tidak ada reaksi kimia ya. Jadi belum tentu ada reaksi kimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energinya. Jadi kita lebih menitik beratkan pada energi. Ada energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Belum tentu semuanya reaksi kimia ya. Lalu, sebelum kamu lebih jauh ke dalam termokimia, tentu kamu harus tahu itu sistem dan lingkungan. Dua istilah yang paling populer dalam termokimia. Sistem dan lingkungan kira-kira seperti ini nanti. Kalau kamu ingin mempelajari sesuatu, itu disebutnya sistem. Misalkan nih, kamu pengen mempelajari bagaimana cara memasak beras, misalnya ya. Berasnya mau dimasak, gimana caranya? Berarti beras tersebut adalah sistem. Atau kalau kamu sudah mempelajari es batu, bagaimana sih prosesnya es batu menjadi cair ya? Walaupun dia bukan reaksi kimia di situ dan beras pun bukan reaksi kimia, bagaimana nih prosesnya?
itu disebutnya sistem. Jadi sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian untuk dipelajari. Atau bahasa gampang ini, kalau kamu pengen pelajari sesuatu, kamu fokus ke situ, itu disebutnya sistem. Di luar sistem apa? Disebutnya lingkungan. Ya, jadi gampangnya adalah kalau saya punya di sini, saya pegang di sini ada cuka, ya, cuka di dalam botol. Saya pengen mempelajari cuka. Berarti siapa sistemnya? Ya. Lalu siapa lingkungannya? Si botolnya. Saya termasuk lingkungan juga. Kalian semua termasuk lingkungan. Jadi semua semesta termasuk lingkungan, kecuali si yang dipelajari itu, ya, si cukanya. Paham ya, anak-anakku? Jadi ada istilah atau terminologi yang harus kamu tahu, sistem dan lingkungan. Kalau ada sistem pasti ada lingkungan, ya. Sistem adalah yang kamu pelajari, ya, dari pusat perhatian kamu. Oke, bisa dipahami ya, ada sistem, ada lingkungan. Kemudian ketika kita mempelajari sistem, ada sistem kita pelajari. Yang apa yang dipelajari? Energinya, kan? Energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia tadi. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa tinjau menggunakan grafik. Ya, ini dia kan. Biasanya makin dewasa, makin senang sama kurva atau grafik, ya. Karena mungkin nanti mau jadi businessman, ya, melihat grafik di koran atau apa, belajar dari sini dulu pun boleh, ya. Ada dua grafik yang sepertinya sama, ya, sepertinya sama. Mereka sama-sama membahas energi. Artinya apa? Kalau saya wakili dari kiri, ya, kan dua gambar tuh. Kalau ambil kanan, takutnya saya kesorot. Kalau dari bawah ke atas, maka artinya energinya semakin tinggi, gitu ya. Dari kiri ke kanan ini adalah waktu, atau ini adalah koordinat reaksi. Biasanya berdasarkan waktu, ya. Waktu adalah variabelnya. Jadi energi terhadap waktu biasanya. Oke, sekarang ini lah. Ada suatu posisi di sini, posisi awal, suatu sistem yang kita sedang pelajari ini. Saya lagi pelajari ini. Pelajari, ya, energinya ada di sini posisinya. Kemudian ketika saya reaksikan dengan sesuatu nanti, maka dia menyemak energi dulu dari lingkungan sampai di titik tertentu di puncaknya, di kompleks reaktivasi itu. Kemudian energinya dilepas ke lingkungan, sehingga energi akhir lebih kecil dibandingkan energi awal yang dimiliki. Nah, ini disebutnya peristiwa energi yang lepas ke lingkungan. Peristiwa energi yang lepas ke lingkungan disebut peristiwa eksotermis. Ya, peristiwa eksotermis. Kalau dia melibatkan reaksi kimia, kita bilang reaksi eksotermis. Ya. Jadi sistemnya mengalami kerugian karena energinya dibuang ke lingkungan, gitu kira-kira. Kalau energi dibuang ke lingkungan, jadi lingkungannya dapat energi. Ya, mau dapat energi biasanya lingkungannya jadi panas. Kebayang nggak? Saya ulang, ya. Apa saya kasih ilustrasi yang lain ini kira-kira? Benda atau substansi mungkin nggak punya yang namanya duit. Manusia punya duit, ya. Di kantong kalian ada duit, ya. Di dompet kalian ada duit. Kalau kamu mengeluarkan duit ke luar, ya, dari dompet kamu keluar, kasih teman, kasih ke warung atau kemana untuk membeli sesuatu, maka uangnya makin lama makin berkurang, betul? Dalam hal untung rugi, mungkin boleh dibilang kamu mengalami kerugian karena uangnya lepas dari kantong kamu atau dari dompet kamu. Maka itu disebutnya peristiwa ekso. Kenapa ekso? Karena uangnya keluar. Kalau uangnya keluar, maka yang di lingkungan sana lah yang dapat uang kamu. Gitu kira-kira. Paham, ya? Jadi pahami. Kamu mengalami kerugian disebutnya ekso. Sistemnya mengalami kerugian disebutnya ekso. Ya, mengalami kerugian. Lalu kalau dia mengalami kerugian, apa akibatnya? Di sini tertulis
suhu lingkungannya naik. Kenapa suhu lingkungan naik? Karena energi panasnya dari sistem dikasih ke lingkungan, gitu loh. Jadi si lingkungannya suhunya naik, tapi si energi sistemnya berkurang ya. Lalu kalau mengalir dari sistem ke lingkungan tadi ya, karena ini jelas energi di sini, kemudian dikasihlah energi ke lingkungan. Untuk bagian sana, gambar yang sebelah kiri ini kebalikan reaksinya atau peristiwa endotermis atau reaksi endotermis. Kenapa saya sebut peristiwa? Karena belum tentu dia mengalami reaksi kimia. Andaikan dia mengalami reaksi kimia, kita sebut reaksi endotermis. Apa saja yang terjadi di reaksi endotermis? Energinya mengalami kenaikan sistem. Ya, di hasil akhirnya energi sistem meningkat. Sehingga disebutnya kalau mengalir dari lingkungan ke sistem. Suhu lingkungan yang turun. Yaudah deh, terlalu teoritis. Pasal coba ambil gambaran begini. Pasal punya es batu dari kulkas. Apa sih kalian juga punya es batu di kulkas masing-masing ya? Nah sekarang dibayangkan es batu tahu kan yang apa tuh yang kayak kan dicetakan tuh di cetakan kotak-kotak tau ya? Es batunya ambil satu. Itu sudah kamu pelajari ceritanya ya. Kamu sudah pelajari. Ketika kamu pelajari, kamu taruh di tangan. Lalu kamu merasakan, rasanya sepertinya dingin. Wah, kok dingin ya? Nah, kalau saya adalah lingkungan, tapi si es batu adalah sistem, maka si es batu baru saja dia mencuri panas dari tangan saya. Es batu tersebut mengalami keuntungan. Dia ngambil energi panas dari tangan saya. Lalu energinya digunakan olehnya untuk berubah wujud. Di situ tidak ada reaksi kimia, tapi di situ ada penyerapan energi panas dari tangan saya. Kalau si sistemnya adalah si es batu, maka es batunya mengalami keuntungan secara kalor. Dia dapat energi dari tangan saya, dan saya mengalami kerugian. Lalu apa yang saya rasakan tadi? Kalau energi saya tiba-tiba hilang, saya mengalami rasa dingin. Saya kedinginan. Jadi kalau rasa dingin itu si sistemnya malah untung. Kalau lingkungannya dingin, sistemnya pasti untung. Kalau lingkungannya suhunya malah naik, maka artinya sistem ngasih panas ke lingkungan sebalik. Maka sistemnya harusnya rugi ya dibandingkan yang barusan di. Oke, bisa dipahami ya? Puncak, ada puncak nih, gitu. Puncak gunung ini harus dilewati agar suatu peristiwa terjadi. Ya, biasanya peristiwanya reaksi kimia. Kalau reaksi kimia maka si pereaksi atau si suatu substansi mendapatkan energi dulu sampai mencapai kompleks transformasi. Ini disebutnya energi aktivasi ya, dari transfer dari keadaan dasar sampai ke puncak paling tinggi. Kemudian dia terjun, lalu disitulah akhirnya. Seandainya saya buatkan bentuk diagram yang enggak seperti ini, tapi hanya ada atas dan bawah gitu, maka kira-kira bisa diterjemahkan menjadi seperti ini, nah. Silakan disimak. Ini yang tadi sama, yang tadi cuma lebih keren, ada kayak gunung-gunungnya. Ini enggak, cuma ada atas bawah. Ada atas ke bawah. Kalau reaktannya di bawah, tiba-tiba reaktannya jadi lebih tinggi energinya, maka reaktannya mengalami keuntungan. Kebalikan, reaktannya jatuh energinya, reaktannya mengalami kerugian. Kalau energinya dibuang ke lingkungan, sistemnya rugi. Disebutnya exo ya. Kalau ini disebutnya M. Ya, peristiwa endotermis. Jika melibatkan reaksi, maka reaksi. Pak, kok ganti Pak? Ya, andaikan ada yang tanya nih, Pak kok ganti? Tadi kayaknya energi. Kok tulisannya entalpi? Ada yang sadar? Tadi tulisannya delta E ya, atau energi. Sekarang adalah K atau entalpi. Ini nah, energi yang diukur pada tekanan standar 1 atm itu disebutnya sebagai entalpi, yang diukur pada suhu dan tekanan tertentu yang standar disebutnya sebagai entalpi. Jadi entalpi dengan energi sama aja sebenarnya.
maksudnya sedang mengerjakan sesuatu yang sama, hanya ini diukur pada tekanan yang tetap. Saya lihat sini ada contoh ya. Kalau proses endotermis adalah proses fotosintesis. Makanya tadi kalau saya tampilkan gambar di depan, kenapa sih kalau berteduh di bawah pohon yang rindang pada siang hari, kamu merasakannya adem? Karena sistemnya si pohon itu sedang bereaksi. Reaksi apa yang dia lakukan? Reaksi fotosintesis. Lalu apa maksudnya reaksi fotosintesis hubungannya dengan adem tadi? Reaksi fotosintesis itu ya, dia menyerap panas dari lingkungan. Sehingga kalau kamu berdiri di bawah pohon lagi siang itu, kamu merasakan adem. Kenapa? Kamu lebih berat-berat ya berdiri di bawah pohon. Panas kamu itu dicuriin semua sama si pohon. Jadi kamu kalornya atau panasnya ngalir ke si pohon dan kamu merasakan lebih adem dia. Ini contoh untuk reaksi eksotermis. Kamu membakar kayu, maka dokter emisi dan terhormat Dr. Markham MSI selaku di sini pada latar belakang penelitian saya adalah salah satu masalah yang mohon maaf Pak dosen, saya lanjut Pak. Oke, bagaimana? Itu adalah pengantar dari Kapsol ya tentang gambar yang ada di depan tadi ada dua ya. Kalau penjelasan gambar yang kedua tadi itu ya tentang ada kayu dibakar itu kamu udah terdengar jadi panas. Penjelasannya udah dapat belum dari sini? Dapat. Kalau kayu dibakar ada proses oksidasi sehingga energi dari sistem dilepaskan ke lingkungan. Maka jangan dekat-dekat kalau ada pembakaran atau proses oksidasi ya. Proses oksidasi kadang-kadang dilakukan juga oleh manusia ketika makan. Jadi setelah kamu makan, ada proses oksidasi tubuh. Kamu merasakan gerah, panas, lalu kamu ngantuk. Karena apa? Oksigen yang biasa kamu suplai ke otak, suplai kemana-mana, dikonsentrasikan semua ke makanan yang masuk untuk dihancurkan. Sehingga kamu merasakan ngantuk ya, karena energi karena oksigen yang disuplai ke otak berkurang, lalu kamu merasakan ada sedikit panas itu proses oksidasi. Sama seperti kayu dibakar, sama seperti kompor dihidupkan di pantik ya di apa namanya? Pasal akan kasih 2 video atau mungkin 3 ya. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan eksperimen atau praktikum sederhana untuk mengetahui emang ada ya reaksi yang menghasilkan panas atau reaksi yang menyerap panas misalnya ya. Nanti kita praktikum sederhana ya. Silakan kalian simak tayangan video berikut ya. Bentar. Saya tutup PowerPoint-nya. Jadi duduk aja, duduk. Ada satu video yang Pak Sol tampilkan di awal. Silakan kalian simak.
kalian amati ya, lalu bisa nanti mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Wait, bentar. Soalnya sepertinya belum. Bisa ya? Termokimia berasal dari bahasa Yunani yaitu termos dan kimia. Termos berarti panas atau kalor, sehingga termokimia dapat diartikan sebagai ilmu kimia yang mempelajari benda panas atau kalor yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia. Kalau pengguna proses yang terkait dengan termokimia adalah ahli ilmu pengetahuan atau saintis dan ahli teknik atau engineer. Misalnya, ahli kimia yang menerapkan termokimia untuk menghitung kalor pembakaran senyuman tertentu, atau ahli teknik kimia yang menggunakannya untuk merancang produk dan menentukan energi yang diperlukan pada proses industri. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan yang ternyata sangat berhubungan dengan termokimia. Contohnya, ketika kita memasak air atau menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh ketika berkemah. Untuk mempelajari termokimia, ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Di antaranya, konsep entalpi dan perubahannya, sistem dan lingkungan, serta jenis reaksi yang dibagi berdasarkan arah perkembangan kalor. Pertama, kita bahas konsep entalpi dan perubahannya terlebih dahulu. Entalpi merupakan jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki oleh suatu zat atau materi yang terdiri atas energi dalam dan kerja, sehingga dapat dirumuskan menjadi entalpi sama dengan energi dalam melambangkan bentuk E dikali dengan kerja sistem yang melambangkan bentuk W, di mana kerja sistem atau W sama dengan tekanan yang dilambangkan dengan W dikali dengan volume. Dalam hal ini, kerja atau W dapat dimulai positif jika sistem menerima kerja dan dimulai negatif jika sistem melakukan kerja. Adapun untuk energi dalam dan daya daya sistem. Contohnya, apabila kita sedang mempelajari reaksi antara material hidroksida dan asam klorida dengan cara mencampurkan keduanya dalam suatu elemen, nah yang merupakan sistem adalah campuran mereka di dalam elemennya. Adapun segala sesuatu di dalam sistem, termasuk elemen yang digunakan dan udara yang ada di sekitarnya, merupakan lingkungan. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis reaksi yang akan dipelajari dalam termokimia. Berdasarkan arah berpindahnya kalor dalam sistem dan lingkungan, reaksi kimia dibagi menjadi reaksi eksoter dan reaksi endoter.
Kita bahas reaksi eksotan terlebih dahulu. Reaksi eksotan adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Jika terjadi reaksi, suhu sistem lebih tinggi atau lebih panas daripada suhu lingkungan. Selanjutnya, energi panas yang dihasilkan dari reaksi tersebut akan dilepaskan ke lingkungan. Dalam hal ini, karena sistem melepaskan kalor, maka entalpi produknya akan lebih kecil daripada entalpi reaktannya. Sehingga, perubahan entalpi atau delta H bernilai negatif. Hal ini menjadi penanda dalam suatu reaksi kimia. Jika terdapat suatu reaksi yang delta H bernilai negatif, maka reaksi tersebut merupakan reaksi eksotan. Ya, saya tahu sebentar ya, anak. Tadi dikatakan bahwa kalau mengalir dari sistem ke lingkungan, sehingga sistemnya mengalami kerugian karena energinya diprodukasi dihibahkan ke lingkungan. Kalau energinya dihibahkan ke lingkungan, maka energi akhir dikurang energi awal, hasilnya bakal negatif. Oleh karena itu saya seringnya mengumpamakan sebagai sistem mengalami kerugian, ya. Bukan berarti dia kayak kita untuk rugi sih, hanya untuk memasukkan konsep bahwa dia kehilangan energi, gitu ya. Jadi ketika kehilangan energi, maka delta H atau delta energinya bernilai negatif. Contohnya adalah ketika membentuk suatu amonia dari keadaan bebasnya. Gas nitrogen dan gas hidrogen membentuk gas amonia. Dia mengalami kerugian atau mengalami kehilangan energi. Dalam bentuk grafik dapat digambarkan seperti ini. Terlihat bahwa entalpi reaktan lebih besar daripada entalpi produknya. Konsensi dari entalpi reaktan dengan entalpi produk ini yang disebut dengan perubahan entalpi. Contoh reaksi eksotan adalah pembakaran kayu. Ketika sedang berkemah, kita biasanya membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Nah, dalam hal ini, reaksi pembakaran kayu merupakan reaksi eksotan yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Kalor yang dilepaskan inilah yang kemudian bisa pada tubuh kita sehingga menjadi hangat. Berikutnya adalah reaksi inverter. Reaksi inverter adalah reaksi yang membuat kalor dari lingkungan ke sistem. Dalam reaksi ini, suhu sistem lebih rendah daripada suhu lingkungan, dan kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Selanjutnya, karena sistem membuat kalor, maka tentunya entalpi produk akan lebih besar daripada entalpi reaktan. Sehingga, perubahan entalpi akan bertahan bernilai positif. Jadi, jika kita menemukan reaksi kimia dengan delta H yang bernilai positif, artinya reaksi tersebut merupakan reaksi yang molekuler atau bersifat endogen. Dalam bentuk grafik dapat digambarkan seperti ini. Terlihat bahwa entalpi reaktan lebih rendah daripada entalpi produknya. Contoh reaksi inverter adalah peristiwa melelehnya es batu. Dalam hal ini, suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu es, sehingga kalor akan berubah dari lingkungan ke sistem dan es akan mencair. Yang berikutnya namanya. Kita balik dulu ke slide. Jadi kalian sudah mendapat tayangan ya, apa itu termokimia, apa itu reaksi eksotermis dan reaksi endotermis, atau mungkin dibilang peristiwa eksotermis, peristiwa endotermis ya. Pasal akan tampilkan video kedua, setelah itu kalian akan mendapat video apa namanya ya, guide, video guide untuk praktikum ya. Itu kalian lakukan praktikum hal yang sama seperti yang ditayangkan.
Nama hari ini saya akan belajar mengenai dunia dan dunia merupakan dampak yang telah tentang membahas dari reaksi dunia. Sebelum berbicara itu kita mengenal namanya sistem dan hubungan. Sistem itu adalah sesuatu yang terjadi pusat perhatian kita. Contohnya ketika kita merasakan sesuatu, maka yang direaksikan tersebut sebagai sistem. Sedangkan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem, yang berada di luar sistem, itu disebut sebagai lingkungan. Kemudian, pertukaran energi yang terjadi, kita mengenalnya sebagai kalor atau Q, dan selanjutnya kita mengenalnya sebagai entalpi atau ada tiga jenis sistem. Pertama ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengalami suatu hal yang baru dan disebut dengan lingkungan. Contohnya air panas yang kita masukkan dalam gelas yang terbuka. Lambat laun air panas tersebut akan menjadi dingin karena terjadi pertukaran energi. Dan materi juga dapat masuk ke sistem misalnya ketika dia terbuka, kita juga bisa kelas masuk atau benda-benda lain masuk. Yang kedua adalah sistem tertutup, yaitu sistem yang dapat mengalami pertukaran energi, tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi. Contohnya botol yang digunakan dan tertutup. Beberapa jam kemudian itu akan bingung karena tempat terjadi pertukaran energi dengan lingkungan. Sedangkan materi yang tidak dapat karena sebelumnya tertutup. Yang terakhir adalah sistem terisolasi. Sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Kemudian dari air panas. Dalam air panas, ketika kita masuk ke air panas, maka untuk partikel yang di depan, air ini tetap panas, tapi tidak terjadi pertukaran energi dari botol ke luar botol. Ya, ada hal baru ya yang kamu dapatkan dari slide yang saya stop nih. Ini ada hal baru nih. Tadi Pak Sol belum singgung, tapi sekarang boleh lagi disampaikan juga sekaligus ya. Ada yang namanya sistem, yaitu segala sesuatu yang sedang kita pelajari itu ya sistem. Tapi sistem tersebut bisa memiliki tiga jenis tipe, tiga jenis variasi sistem. Di sini ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Bedanya di mana? Sebenarnya sistem terbuka itu bentuknya memang benar-benar terbuka dan dia bisa berpindah. Si kalor itu bisa berpindah. Jadi kalau misalkan ya, saya berulang. Andaikan ini bendanya panas, maka panas itu bisa mengalir ke lingkungan, baik di bawahnya di bagian atas dengan cara polusi atau di bagian samping-samping ini dengan cara konveksi atau radiasi. Ya, jadi bisa mengalir ke lingkungan. Itu namanya sistemnya sistem terbuka. Kalornya bisa pindah. Atau yang kalau dari luar bisa masuk dalam, atau dari dalam kalau dia panas, ya. Kalau dia panas, dia pindah keluar. Kalau dari yang luar yang panas, bisa masuk dalam. Kalau bisa masuk dan bisa keluar. Apa kabar dengan materinya? Ini ada materi juga kan? Di gambar ini ada air ya. Airnya bisa tumpah, bisa keluar dari si gelas tersebut. Atau ada air dari luar bisa masuk. Jadi intinya kalau sistem terbuka, kalau bisa keluar bisa masuk, materinya bisa keluar bisa masuk.
ya kalau sistem terbuka. Kalau sistemnya tertutup, kalau tetap bisa keluar masuk. Karena apa? Di alasnya ada produksi, ya kan? Dengan cara ya melalui perantara media, ya dialirkanlah apa dengan medium tanpa yang bergerak itu panasnya hilang. Dari samping-samping itu sama, dan juga ada yang dipanjangkan, ya. Dari sisi-sisi botol dipanjangkan radiasi sehingga panasnya bisa keluar. Atau kalau lingkungannya lebih panas, lingkungannya ngasih panas ke dalam pun bisa. Ya. Tapi apa ini gitu ya? Sini, susu ya? Susu kacang kedelai mungkin atau apa ini? Nah, susu sapi ya, mungkin juga susu sapi ya. Jadi larutan atau apa ini yang berwarna putih ini mungkin susu ya. Dia bisa keluar nggak? Dia bisa keluar nggak? Kan itu tuh oh gitu ya, jangan berjalan lah. Jadi kalau dia ditutup tanpa diganggu, dia nggak bisa keluar serta merta dengan sendirinya, nggak bisa. Ya. Jadi sistem tertutup keunggulannya adalah bisa menyekat materi di dalam sana. Jadi materinya nggak berkurang, ya. Gitu ya. Jadi yang bisa pindah keluar masuk hanyalah panas atau kalor. Okay. Yang paling ujung gambar ketiga di sebelah kanan itu di dalamnya sudah ada bentuk botol seperti ini, tapi dilapisi dengan sesuatu kayak styrofoam atau kayak apa itu bilang penyekat ya, sehingga dia nggak bersentuhan langsung dengan lingkungan. Mungkin biasanya dikasih kaca. Kalau kamu tahu termos ya, termos mama kalian di rumah itu di dalamnya kaca ya, cermin ya, kaca cermin ya, bukan kaca biasa apa sih? Kacanya kaca cermin, agar panas yang nanti dimasukkan air panas itu, maka air panasnya ketika mau memancarkan ada kaca ditampung kembali di situ aja, di atasnya kaca cuma, jadi lebih awet. Bukan berarti panasnya nggak bisa hilang, karena sistemnya nggak ada yang sempurna bisa menyekat mengisolasi secara baik, pasti tetap ada kalor yang hilang, hanya mungkin lebih lambat dibandingkan sistemnya tertutup, apalagi yang terbuka ya, itu lebih cepat sekali ini. Oke. Di dalam termokimia ada dua reaksi, yaitu reaksi eksotom dan reaksi pembedahan. Reaksi eksotom itu adalah reaksi yang membebaskan kalor atau menghasilkan kalor atau melepaskan kalor. Sedangkan reaksi pembedahan yang tidak kalor atau membebaskan kalor. Di dalam reaksi eksotom, sistem itu akan melepaskan kalor ke lingkungan. Dan di reaksi eksotom itu sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Perubahan entalpi itu adalah entalpi produk dengan entalpi reaksi dengan entalpi itu masalah dari energi atau kalor. Reaksi eksotom itu entalpi yang reaksi eksotom perubahan entalpi yang benar positif. Reaksi eksotom perubahan positif adalah reaksi itu memiliki entalpi yang lebih rendah dibandingkan produk. Karena tadi di dalam reaksi eksotom energi itu diserap oleh sistem dari lingkungan. Hal ini menyebabkan entalpi produk lebih tinggi dibandingkan reaktan. Maka perubahan entalpinya produk ukuran reaktan sebenarnya bisa dari nol. Sedangkan untuk reaksi eksotom perubahan entalpinya benar negatif karena energi reaktan itu lebih tinggi dibandingkan energi produk. Karena di dalam reaksi eksotom sistem melepaskan panas atau melepaskan kalor ke lingkungan. Hal ini menyebabkan energi atau entalpi produk jadi lebih
selain ada dari merupakan diagram tinggal sama ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sol bahwa kalau energinya jadi besar atau tinggi maka disebutnya peristiwa atau reaksi endotermis ya. Sistemnya mengalami keuntungan energi jadi tinggi. Kalau lebih rendah berarti menjadi lebih rugi ya endotermisnya. Ini di skip dulu. Ada perhitungan. Jadi Pak Sol akan masuk ke bagian percobaan sederhana ya. Atau mau dengar bahasa Inggris dulu sekalian? Oh, udah, ya nggak apa-apa. Udah Pak Sol siapkan juga versi Inggris. Kali-kali pakai bahasa Indonesia nggak terlalu familiar ya. Udah kelamaan di luar sana kan. Aduh, mau pakai bahasa lain aja. Ya, proyek ini yang akan ditampilkan ini nanti kalian coba sendiri ya di kelompok masing-masing. Saya sudah siapkan gelas kimia. Gelas kimianya ada 3, ada bukan bahkan ada 3 di belakangnya. Kemudian gelas kimianya juga diambil aja nanti di lab. Jadi saya dulu ya, ambil perwakilannya 1 orang, bawa ke meja kelompok ya, ini 1 kelompok 1 gelas aja. Ada asam cuka di sini. Hanya Pak Sol tadi nggak lihat yang paling kecil ya, jadi bawahnya agak kecil ya. Nanti kalian tuang sekitar 15 atau 20 mili. Kemudian nanti masukkan soda kue ya dengan air. 1 sendok masukkan, nanti ukur suhunya ya. Jadi nanti tolong si perwakilan kelompok atau kepala suku dari masing-masingnya ada kemarin ya. Jadi siapa kepala suku masing-masing dari udah bagi kelompok ini kan? Nanti setelah kelompoknya ada masing-masing 1 orang ya. Ambil ke ya. Ke orang sebelah. Oke, saya kalian ya, silakan disimak baik-baik. Reaksinya cukup sederhana dan kalian pasti bisa melakukan. Saya sudah pastikan pada video kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan penelitian antara pada senang ya kalau tampilannya yang kayak gini ya. Kalau cuma animasi tenang-tenang ya. Yang di kecil karena saya memanfaatkan proyektor ya. Jadi tolong kedengeran nggak? Ada kecil ya. Saya coba tingkatkan mudah-mudahan bisa. Ambil.
Mungkin suaranya nggak terlalu jelas terdengar karena pakai proyektor ya. Soalnya. Tapi Pak Sol bisa damping atau kira-kira Pak Sol bisa jelaskan ini. Nanti kamu ukur, kalau di situ kan 40 mili ya. Ya ini 20 mili itu cukup lah. Andaikan apa ini namanya? Konten kreatornya pakai gelas India langsung 40 mili ya. Kalian Pak Sol sering ajarkan kalau mengukur sebaiknya pakai apa? Gelas ukur dulu ya. Tuang dulu di gelas ukur 20 mili, baru masukkan ke gelas India. Karena di sini akurasinya lebih baik dibandingkan apa namanya gelas India langsungnya. Kemudian setelah kamu masukkan ke dalam gelas India, masukannya nggak usah 2 sendok ya, hanya 1 sendok pun cukup. Karena tadi kan 40 mili untuk 2 sendok. Berarti sekarang kalau 20 mili untuk 1 sendok ya. Kemudian menggunakan stopwatch sekalian amati tiap selang 1 menit. Ya. Tiap 1 menit suhunya turun 1 derajat. Nanti kita buktikan apakah percobaan kalian mirip ya. Gimana? Udah cukup atau mau dilanjutkan? Cukup ya. Pasal sudah berikan LKPD ke perwakilan dari Jocelyn dan Darius ya. Nanti tolong di-share ke teman-temannya untuk dilengkapi LKPD dan modul ajar. Kemudian perwakilan dari kelompoknya silakan itu pasal ya untuk kalian ambil 1-2 orang aja. Ini kan ada 3 nih, baru 2 ya. Ada dia kan? Jadi ini barang-barang aja kan? Ya, ikut siapa? Mar, gitu Mar. Dar, apa? Boleh stop Dar. Darius. Stop. Gue pause. Mar. Aduh. Mar.
Itu baik. Itu baik. Bukan ini doang. Otaknya negatif Mario. Ini lah. Bukan ini, bukan.
Aduh. Etanol nggak bisa melarutkan, mengambil ya. Biasanya kalau nggak normal eksan pakai petroleum benzen kan gitu. Fraksi daripada ini. Tapi udahlah. Jadi sebetulnya pasti nggak ada minyak acirinya itu. Karena itu kan non polar minyak aciri rata-rata, sedangkan etanol itu polar. Maka kan ekstraksi itu kan adalah pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan kan gitu. Kenapa air larut dalam etanol? Mar, manis. Bener nggak? Bener lo nggak pindah? Bener nggak? Penipu lo. Ya, ada aja nggak pindah kan? Nggak jadi pindah. Ya, kau ulang. Kok yang gituin tuh ntar tumpah. Bau, Edito. Bau dah. Bau. Ini bau banget kan? Woi, soda dong, soda. Soda. Kita ada siapa sih nih? Di sono, woi. Jangan lupa ukur suhu ya, Nak. Pakai stop.
Intervalnya 1 menit boleh. Dar. Gitu ya sekalian sendoknya. Jadi makan ya, mengembang. Dia mana pun mau. Oh ini ada nih Pak. Kalau gitu sudah disampaikan. Oh, Ingeres.
Kalau kelompok 1, 3 dan 2 sekarang sudah selesai melakukan praktikum, maka sekarang dilihat LKPD kalian masing-masing. Menggunakan handphone silakan dilihat LKPD-nya. Silakan lihat LKPD masing-masing. Perwakilannya tadi saya kasihkan. Angkanya tadi apa yang kamu dapatkan? Angka yang kamu dapatkan berapa dia? Lembar kerja yang tadinya bentar, lembar kerja siswa hari pertama kalau lihat di sana ada pertanyaan, ya, ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kesimpulan apa yang Anda dapatkan pada percobaan di atas? Berarti percobaan yang kamu dapatkan itu reaksinya eksotermis atau endotermis? Suhu lingkungan makin dingin ya? Karena suhunya turun kan? Tadi saya dapat di sana 22. Ini 24 ya. Yang kelompok itu kelompoknya Sania berapa paling rendahnya? Paling rendahnya berapa derajat? 24 ya. 24, 22 ya. Ini awalnya 30 kan atau berapa? 30 kan? Jadi apa kesimpulannya? Suhunya lebih rendah.
Sebelum kita akhiri itu nanti diisinya selepas ini ya. Saya berikan angket. Nanti diisi selepas kita selesai kalian berisi, lalu diserahkan ke kantor ya. Ada 15 angket. Untuk menutup ya, untuk depan kita, silakan di antara kalian ada yang memberikan kesimpulan. Saya coba panggil ya, siapa yang ngasih kesimpulan nih? Siapa? Kevin dari tadi kerja di apa? Kevin. Coba saya minta. Coba saya minta Mas. Silakan Mas. Hal apa saja yang kamu dapatkan dari pembelajaran kali ini dari awal sampai pembelajaran ini? Dengan bahasa kamu aja, nggak usah pakai bahasa apa. Siapa aja silakan. Dapat tipu aja. Silakan. Ya boleh lah ya sekian Apa melatih public speaking lah. Nanti dapat nilai tambah apa mau? Atau siapa? Nggak saya tunjuk siapa satu siswa dari mewakili ini Pak. Kursi ini. Gue yang jalan. Jangan kita coba. Siapa nih? Yang rekam boleh Pak. Kenapa? Yang rekam boleh. Dari. Boleh nggak Pak yang rekam? Baik. Yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita di awal sampai penayangan video sampai ke praktikum, hari ini kamu dapat apa? Ya. Dikomunikasikan, diungkapkan ya. Kamu paham, tapi kalau kamu nggak bisa mengkomunikasikannya itu sebaiknya jangan seperti itu ya. Gimana ya, siap sudah nulisnya? Udah bisa sekarang? Ayo satu, kalau nggak pulang-pulang bagaimana? Satu orang siapa ya? Ayo kasih kesimpulan apa saja. Oke, silakan saja. Dengarkan dengan mudah.
Oke, terima kasih. Silakan beri aplaus buat temanmu, Sania. Ada lagi nggak yang mau nambahin biar lebih lengkap? Kita sudah di penghujung acara. Jadi yang kalian dapatkan adalah panas itu mengalir dari yang lebih tinggi suhunya ke yang lebih rendah ya, dikatakan oleh suatu benar ya. Lalu panas itu adalah bentuk energi yang tidak dapat ya, perhatikan energi yang mengalir dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah ya suhunya. Kemudian itu panas adalah bentuk dari energi yang mana tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Kemudian energi panas tadi bisa diukur ya, bisa diukur perubahannya, yaitu perubahan awal dan akhirnya. Ketika akhirnya lebih rendah daripada awal, maka dikatakan reaksinya reaksi eksotermis atau ada peristiwa eksotermis ketika sistem mengalami penurunan atau kerugian secara energi. Sebaliknya, kalau sistemnya mengalami penurunan atau penambahan energi, disebutnya peristiwa atau reaksi eksotermis. Yang sudah kalian coba itu dibuat kesimpulan, dilihat FPD-nya nanti dilengkapi ya dalam bentuk report. Kemudian ada angket yang diberikan itu tidak harus diisi sekarang sebenarnya, mengisi gituan. Nanti aja itu untuk evaluasi ya. Untuk pertemuan besok bukan hari Jumat ya, schedule-nya hari Jumat juga menjadi Kamis jam 11.30 ya, pertemuan kita 11.30 sampai 12.30 ya, kalau nggak ngaret 1 jam mungkin dulu. Kemudian apa saja Pak yang akan kita lakukan besok? Kita akan melakukan praktikum juga secara kuantitatif, nantinya akan berhubungan secara matematis ya. Bagaimana menentukan nilai entalpi dari suatu reaksi, entah itu entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, penetralan, larutan. Kita akan ambil salah satunya, kita praktikumkan ya, kita coba, kemudian kita hitung ya, menggunakan persamaan termokimia yang nanti akan disampaikan besok. Itu saja yang bisa Pak Sol berikan. Mudah-mudahan ilmunya tidak menguap begitu saja ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara biasanya direview lagi ya. Yang sudah kamu catat direview lagi, kemudian PPD baru aja dibaca-baca, dikerjakan. Biasanya ilmunya awet kalau dua seperti itu, awet sampai paling enggak 1 semester masih aman gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu besok kan. Semoga sehat, jangan ada yang sakit ya, semuanya tetap ikut komisinya selama sampai besok ya. Silakan disiapkan ketua kelasnya. Terima kasih Pak. Oke, kita boleh ya.
Tapi meja woi dewasa. Nanti kumpul di dalam iPad ya. Gila.